Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak. Indonesia Layak Anak. Melalui Idola Indonesia Layak Anak. Sep 92,4 FM. Sembilan 2,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di program Indonesia Layak Anak untuk edisi hari ini. Minggu 8 Maret 2026 kita sudah kehadiran bersama salah satu guru olahraga yang ada di Kota Palembang bersama Pak Malik Mutakin SPDGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Pak Malik? Alhamdulillah. Ini merupakan guru PJOK. Mungkin boleh dijelasin dulu Pak Malik. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Malik Mutakin SPD, guru PJOK dari SD Negeri 206 Palembang. Dan kebenaran hari ini mendampingi anak didik kami yang memiliki prestasi dan bakat di bidang seni dan olahraga. Di sini ada Humaira dan di sebelah kanannya ada Abid, Kak. Oke, jadi Pak Maliknya nggak sendiri karena Pak Malik hari ini membawa kedua siswa-siswi yang berprestasi ya. Ada Kak Humaira Safina Salsabila. Assalamualaikum Kak Humaira. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa nggak Kak ini Humaira? Puasa. Alhamdulillah puasa. Kak Humaira ini merupakan siswi dari Pak Malik ya? Iya. Sekolah di Sekolah Dasar SDN 206 Palembang. Palembang. Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Oke, dan ini merupakan juga dari talentnya Sanggar Pandawa Srijaya Production ya. Oke. Selain Kak Humaira tadi sudah dikenali juga sama Pak Malik, ada Kakak ganteng. Kamu puasa nggak Kak Abib? Puasa dong Kak. Puasa ya. Namanya Kak Abib Reski Alvito. Benar ya? Kelas berapa nih Kak Abib? Abid kelas 5 Kak. Kelas 5 SD, sekolah yang sama ya sama Kak Humaira ya. Dan ini juga merupakan dari Sanggar Pandawa Srijaya Production. Benar Kak? Benar. Benar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya bersama ketiga narasumber kita. Ada Pak Malik, terus juga ada Kak Habib dan ada Kak Humaira. Yang mau gabung boleh di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 0821792790. Siaran ini juga secara live di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Nah, selain di YouTube channel, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Sebelum kita ngobrol sama Kak Habib dan bersama Kak Humaira, kita ke Pak Malik dulu. Ada guru olahraga ya, dan kita bakal ngobrol membangun kreativitas di bidang seni dan olahraga. Kalau Pak Malik sendiri ngeliat anak-anak zaman sekarang kan kalau beda ya sama zaman kita dulu, kita lebih banyak kayak bermain, bersosialisasi sama teman-teman baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Kalau anak zaman sekarang tuh gimana sih Pak situasi kalau lagi di sekolah gitu? Baik Kak Dela. Jadi sekarang kan perkembangan digital itu sangat pesat sehingga membuat anak-anak itu kebanyakan tuh sekarang fokusnya ke gadget Kak. Yeah. Jadi membuat anak-anak itu kurang dalam beraktivitas dalam seperti bermain, bersosialisasi. Nah itu mengakibatkan anak-anak tuh kurang dalam kegiatan untuk berolahraga ataupun yang bersifatnya itu bergerak. Nah jadi itu mungkin keluhan untuk anak-anak itu sekarang seperti itu Kakak. Jadi mereka itu fokusnya lebih banyak ke gadget. Jadi itu merupakan tantangan bagi orang tua dan juga guru di sekolah agar untuk selalu memberikan pengetahuan baik sosialisasi bahwa gadget itu boleh tapi perlu kita batasi. Betul. Seperti itu. Kalau peraturan
sekarang boleh nggak sih Pak bawa gadget, bawa handphone ke sekolah atau masih sama kayak dulu nggak boleh gitu? Untuk sekarang sih mulai agak lebih fleksibel ya Kak, karena media digital sekarang bisa dikomunikasikan untuk media sebagai media pembelajaran, sehingga pembelajaran itu lebih menarik dan membuat anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar. Tapi kembali lagi perlu kita batasi agar anak-anak itu tidak mengalami seperti kecanduan lah terhadap HP. Jadi pada saat pembelajaran pada saat pembelajaran tersebut yang menggunakan handphone atau gadget perlu ya Pak ya. Tapi kalau di luar jam pembelajaran misalnya mau main games itu nggak boleh ya? Ya kalau di rumah sih ya boleh. Boleh. Tapi kalau di sekolah nggak boleh ya? Iya nggak boleh Kak. Oke. Pak Malik kan bawa 2 siswa-siswi yang berprestasi di sekolah Bapak. Nah kalau dilihat minat bakat mereka tuh seperti apa? Mungkin kita lihat ke Humaira dulu. Iya baik Kak. Untuk Humaira dia nih dari kelas 1 sudah terlihat bakatnya Kak di bidang kesenian. Jadi sering saya dampingi dia ikut ke perlombaan di luar, terutama seperti bernyanyi, itu dia bakatnya memang lebih ke bidang seni. Nah untuk murid saya Abid ini dia kombinasi, bisa dia sering juga ke seni juga ke bidang olahraga. Nah untuk bidang olahraganya si Abid ini ke cabur sepak bola. Wih keren. Juga kalau di bidang seninya dia lebih ke seni peran, sering bermain film, baca puisi, nah dan itu juga seperti itu Kak. Nah ini kan kalau untuk membuat daya tarik mereka agar suka sama dunia seni, dunia olahraga pasti ada tantangannya Kak, Pak ya. Apalagi sekarang kan kayaknya lebih seru main di gadget tadi ya Pak ya. Gimana nih Pak Malik sebagai seorang guru untuk membangkitkan semangat mereka tuh biar suka sama dunia seni, sama olahraga juga? Nah itu menjadi tantangan jadi Kak ya. Jadi untuk membuat mereka itu senang terhadap olahraga, terhadap seni itu perlu support system, terutama dari rumah dulu Kak. Dari lingkungan rumah seperti ayah, ibu itu memberikan contoh terlebih dahulu. Misalkan olahraga, bahwa olahraga tuh penting sih bagi tubuh kita. Nah, jadi minimal orang tua di rumah itu memberikan contoh seperti ya melakukan aktivitas yang ringan-ringan saja seperti senam. Terus juga misalnya mengajak anak itu jogging setiap hari Minggu. Nah itu kan bisa membentuk pola hidup sehat bagi anak. Nah setelah mereka itu senang dengan berolahraga, nah tinggal nanti orang tua dan juga guru akan mengarahkan ke bidang mana yang mereka lebih ingin fokuskan. Misal di olahraga mereka ingin ke sepak bola, ke pencaksilat dan lain-lain. Dan juga untuk di bidang seni seperti itu juga. Jadi kita kenalkan dulu di lingkungan di rumah itu, kita kenalkan dulu mulai dari kesenian, karena kesenian itu juga banyak, ada seni tari, musik, seni rupa dan lain-lain. Nah jadi tinggal kita kenalkan dulu sejak kecil Kak. Jadi karena menurut ahli nih Kak ya, jadi Maria Montessori itu golden age atau usia emas anak itu berada pada usia 0 sampai 6 tahun Kak. Nah, jadi pada usia itu anak itu cepat menangkap responnya. Jadi kita sebagai orang tua dan guru itu harus memberikan stimulus yang positif pada anak sehingga anak itu cepat menangkap. Seperti itu kan. Oke, tadi sudah dijelas sama Pak Malik ya. Nanti kita ngobrol lagi Pak Malik ya. Siap, Kak. Kita ke Kak Humaira dulu. Kenalan dulu sama Kak Humaira yang sudah kelas 4 SD dan ini merupakan sekolah dasar negeri 206 Palembang. Kalau Kak Humaira tadi kata Pak Malik ada di dunia bidang seni ya. Kak Humaira sukanya apa kalau bidang seni? Kalau buat bidang seni, Vina lebih suka. Panggilnya Vina ya? Iya. Vina lebih suka ke bernyanyi. Nyanyi, terus apa lagi? Dongeng. Dongeng juga ya. Menggambar. Gitu. Menggambar. Nah kalau untuk nyanyi, dongeng, gambar itu Vina sebenarnya suka karena kemauan sendiri atau pernah ngeliat seseorang ngedongeng, nyanyi jadi pengen jadi penyanyi juga? Sebenarnya itu sih kemauan Vina sendiri. Kemauan Vina sendiri. Sukanya nyanyi lagu apa kalau Vina? Kalau Vina suka nyanyi lagu dangdut. Oh lagu dangdut? Iya. Kamu suka dangdut? Iya. Siapa yang, kalau di rumah yang suka dangdut siapa Vina?
Ayah. Oh ayah, jadi karena ayah suka muter lagu dangdut, jadi Vinanya juga suka dangdut. Boleh tahu nggak Kak Dela, Vina ngefansnya sama siapa penyanyi dangdut? Vina ngefansnya sama Bunda Rita Sugiarto. Wih, berarti nadanya harus tinggi tuh ya. Iya. Oke, nah Vina kan juga sekolah nih. Vina juga sekolah, terus ikut juga di Sanggar Pandawa Srija Production. Capek nggak? Kalau dibilang capek sih capek, Tapi juga harus semangat. harus semangat karena Iya. tadi hobi juga gitu ya. Nah terus pernah nggak sih kayak Vina bilang dukungan orang tuanya gimana? Atau orang tuanya pada bilang kayak gini, Vina kamu sekolah aja, fokus sekolah, atau mendukung Vina secara penuh baik dari nyanyi, ngedongengnya juga, gimana? Kalau buat orang tua dukungnya penuh sih. Dari mulai sekolah disuruh belajar dulu malam-malam, habis itu baru latihan nyanyi gitu, latihan dongeng atau melatih gambar gitu. Oke, tapi dengan waktu yang sibuk banget ya, Vina kekurangan gak sih jam buat main sama teman-temannya? Iya sih, karena selalu kalau minggu itu ada job, jadi kalau sore nggak bisa main sama teman-teman. Tapi kalau hari biasa pulang sekolah, sorenya kan tidur dulu nih, tidur siang, Iya. sorenya bisa main sama teman. Oh gitu. Kalau di sekolah ikut pelajaran, paling suka ikut pelajaran apa? Kalau Vina? Kalau Vina sih PJOK, Sukanya olahraga apa? olahraga senam sih. Oh senam. Oh ya Pak Malik, kalau sekarang di sekolah tuh, kalau zaman dia kan ini ya, waktu dulu terakhir kalau nggak salah poco-poco ya. Kalau sekarang senamnya apa kalau setiap hari Jumat? Kalau sekarang senam Indonesia Hebat Kak namanya. Kak. Indonesia Hebat, Iya, udah jadi beda lagi ya, beda lagi beda zaman zaman. sekarang. Kalau terakhir dulu kalau nggak salah tuh poco-poco Iya, gitu SKJ ya. kalau dulu. SKJ, sekarang udah Indonesia Sehat Iya, ya. Indonesia Hebat. Oke, oh Indonesia Hebat, oke. Humaira, Iya. Kak Vina, Kak Dela boleh tahu nggak cita-citanya nanti pengen jadi apa? Insya Allah Vina nanti besar pengen jadi artis. Artis, amin. Mau jadi penyanyi atau mau jadi artis sinetron atau film atau apa? Semuanya sih. Semuanya multi talenta ya, Iya. semuanya pokoknya bisa gitu ya. Oke, kita ke Kak Habib Reski Alvito. Ini kakak kelasnya Kak Vina ya, kelas 5 di sekolah yang sama. Kalau Kak Habib sendiri paling suka di dunia seni tadi kata Bapak apa tadi? Seni peran. Seni peran sama olahraga kamu Iya, ya. olahraga. Oke, kenapa kamu suka seni peran? Karena aku itu pengen banget jadi artis, Kak. Wih, bahasanya udah tegas banget ya, tepuk tangan dulu dong. Karena aku tuh pengen banget jadi artis. Kamu bisa acting gimana? Acting nangis, acting marah atau apa? Semuanya bisa. Coba acting marah dulu, Kak Dela mau lihat. Ini live loh dari YouTube, biar teman-temannya ini. Mau Kak Dela ajarin nggak? Kak Dela memang bawaannya suka marah loh. Enggak ya. Kalau coba acting marah, coba. 1, kamera rolling, action. Pina, kamu nih nggak belajar-belajar sih. Padahal kan besok disuruh Pak Malik belajar. Wih, keren banget. Padahal dia tanpa belajar, tanpa skrip loh. Tapi dia udah tahu di sini ada Vina, terus udah tahu juga ada Pak Malik. Jadi pakai orang-orang sekitar gitu ya. Cepet banget, keren banget. Nah, kalau Habib sendiri belajar aktingnya dari siapa? Atau belajar sendiri atau ikutan sering nonton atau ada mama papa yang ngajarin? Habis itu ada pelatih, Kak, yang namanya Kak Eka. Oh Kak Eka yang di Pandawa itu ya, yang eksis banget itu ya. Oke, udah berapa lama ikutan acting? 2,5 tahun, Kak. 2,5 tahun. Kayaknya memang ini ya Pak Malik ya, kalau dilihat dari anaknya memang udah ini ya, udah darah seni udah ngalir ya. Iya, udah ada Ting- minat bakatnya. Iya, tinggal diasah sedikit sama Kak Eka, hasilnya kayak gitu tadi, cepet ya. Karena beda kalau lihat anak memang passionnya suka di hal, ada sesuatu hal sama yang dipaksa, Paksa beda. beda ya Pak Malik ya. Nah Pak Malik, kalau misalnya untuk orang tua sendiri, kadang kan banyak mereka yang memaksakan anak ya. Mungkin zaman dulu mereka nggak bisa mendapatkan tersebut. Misal dulu dulu orang tuanya nggak pernah les balet, anaknya jadi korban dipaksa-paksa buat balet ataupun yang lain. Nah ini untuk orang tua sendiri ada nggak sih trik khusus biar anak tuh cita-citanya biar ngalir aja tanpa Iya. paksaan? Nah, jadi Kak, ini menurut Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan yang terbaik itu pendidikan yang memberikan kebebasan pada anak. Jadi anak itu diberikan kebebasan untuk memilih
minatnya dalam bidangnya masing-masing Kak. Jadi tinggal orang tua nanti mensupport dari belakang. Iya. Nah, jadi seperti kata Ki Hajar Dewantara juga, kalau ada semboyannya, jadi ingar sosung tolodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Artinya? Jadi kalau ingar sosung tolodo tuh guru atau orang tua tuh di depan itu memberi teladan. Ya, jadi terus ing madya mangun karso di tengah-tengah itu membangun semangat. Jadi orang tua memberikan semangat, dan terakhir tuturi handayani, di belakang itu memberikan support atau dorongan pada anak. Jadi kita tuh memberikan kebebasan lah pada anak agar mereka itu maunya tuh yang mana sih Kak gitu Kak. Oke. Nah, yang mau nanya-nanya boleh ya di line telepon kita di 0711369977 atau juga di live YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Waduh, ini udah banyak banget. Selamat pagi. Selamat siang buat Ed Yeni, Farida. Semangat Abib. Terus juga ada Terima kasih. Terima kasih. Ada Sisfani. Katanya semangat Bungsu Mama. Yang mana nih Bungsu Mama? Habib atau Kavinanya nih? Habib, oke. Semangat Dede Vina dari @Robil. Terus juga dari @Sangsa Cinema, semangat adik-adik. Terus juga ada @Waris. Oke, mancing pedi, Dek. Habib diajak mancing nih. Kamu hobi mancing ya, Sang ya? Hobi juga. Biasanya dapat apa kalau mancing? Gabus. Ikan gabus. Bukan mancing keributan ya, tapi mancing ikan gabus ya. Oke. Terus juga ada Pak Zulkafia Dinggilang. Halo, selamat siang Kak Dela, Habib, Humaira dan Pak Guru Malik. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu. Oke, Nela request lagu ya. Oke, nanti ditungguin ya. Nanti kita bacain lagi WhatsApp-nya. Kak Dela mau break dulu sebentar. Nanti juga Kak Vina juga mau nyanyi ya. Iya. Tapi nanti kita simpen dulu suara Kak Vinanya. Kita break sejenak dan tetaplah bersama kami di Indonesia Layak Anak. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Ni hao, saya berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. Yuk naik lagi. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya
Avwa, saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa, melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya melintasi bumi, oh indahnya dunia. Oh sungguh senangnya melintasi bumi, oh indahnya dunia. Hore, saya kembali pulang. Senang deh rasanya melihat keindahan milik kita sendiri. Bali, Borobudur, Danau Toba. Pokoknya kesemuanya itu tidak kalah menarik deh dari yang kita lihat di negara lain. Oke teman-teman, pesan saya, kita harus bangga dengan milik kita sendiri. Bye-bye. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, dan kita masih bersama ketiga narasumber kita untuk pagi menjelang siang ini di Indonesia Layak Anak. Masih bersama Pak Malik Mutakin, terus juga ada Kak Habib Reski Alvito dan Kak Humaira Safina Salsabila. Masih semangat? Kakak-kakak, Masih. Pak gurunya masih semangat? Semangat. Semangat, oke. Pak Malik, Ya, Kak. pastinya sekarang ini ada tantangan juga ya untuk untuk menaikkan bakat minat anak dari sekolah, karena kan anak-anak ini kan kurang lebih waktunya juga cukup lama di sekolah. Itu gimana Pak Malik? Iya Kak. Jadi tantangannya apa aja menghadapi anak-anak zaman sekarang untuk membangun bakat minat mereka di sekolah? Oke Kak. Jadi ya tantangannya itu yang pertama yaitu support system ya Kak. Pertama ya dukungan dari keluarga terutama, karena di sekolah sudah alhamdulillah sekarang udah banyak dukungan Kak untuk memfasilitasi anak-anak itu dalam bidang olahraga dan seni. Jadi di sekolah itu ada untuk mengarahkan anak-anak itu ke bidang seni, pasti ada ekstrakurikuler. Jadi untuk di sekolah kami sekarang udah ada untuk di bidang seninya baru hadroh, terus ada untuk di bidang olahraganya ada pencak silat, terus juga sama yang wajib itu pramuka Kak. Pramuka. Nah, jadi untuk memfasilitasi anak-anak itu lebih optimal itu kembali lagi ke keluarganya masing-masing agar anaknya itu ya diberikan support terutama Kak, agar minat bakatnya itu lebih terasah lagi dan lebih berkembang Kak. Kalau untuk ekskul itu kebanyakan pada saat di jam luar sekolah atau pada saat proses pembelajaran di sekolah? Nah kalau jam ekstrakurikuler itu biasanya setelah di luar jam belajar Kak. Jadi biasanya tuh setelah pulang sekolah baru anak-anak itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu Kak. Paling banyak diminati apa sih Pak kalau untuk kayak pencak-silat, terus tadi ada hadro juga, yang paling banyak anak-anak minati yang mana? Yang paling banyak sih pramuka sih Kak. Pramuka ya? Masih pramuka, terus juga merata sih. Pencak silat juga banyak, di hadro juga banyak sih. Oke. Kalau untuk Kak Humaira sendiri ini
Pak, kita berbicara prestasi dulu Iya. ya. Kalau di sekolahnya ada prestasi apa aja kalau anak-anak didik di SD Negeri 206 Palembang? Ya kalau di sekolah kami terutama Humairah dan Abid ini Kak ya, jadi yang sering berprestasi. Terus juga ada di pencak silat. Kalau di Humairah ini waktu itu pernah ikut lomba nyanyi tingkat kota Palembang, itu waktu itu dia masih kelas 1 atau kelas 2 nak yang pertama kali gitu. Kelas Kelas satu. 1 waktu itu. Lomba nyanyi. Iya lomba nyanyi. Nyanyi lah. apa? Kemarin itu kompetisi yang diadakan oleh kalau tidak salah tingkat kota Palembang lah waktu itu. Jadi mewakili sekolah kemarin tuh. Alhamdulillah kemarin masuk harapan ya. Iya, Harapan tiga. dari anak-anak yang lain itu udah ada yang SMP, ada yang SD kelas 4. Nah, kebetulan waktu itu Humairah sendiri yang paling kecil, tapi alhamdulillah mampu Bersaing ya? dengan yang lain waktu itu Kak. Nah, juga Abid dia ikut sepak bola ya nak ya. Ikut kompetisi sepak bola, alhamdulillah waktu itu dapat juara berapa nak? 3. Juara 3 kalau si Abid. Wih, keren banget, tepuk tangan dulu dong untuk Kak Habib sama Kak Vina. Kita ke Kak Vina dulu. Kak Vina, kalau tadi kan Pak Malik kasih tahu kalau Kak Vina berprestasi di sekolah. Iya. Ada prestasi lain enggak dari Kak Vina? Ada. Boleh Kak Dila tahu nggak? Kalau buat di sekolah dongeng pernah juara 1 tingkat daerah Kertapati. Kecamatan ya. Kecamatan. Terus sama mewarnain pernah, tapi tingkat SD itu juara 1. juara 1. Terus Enggak nyanyi, sih, nyanyi, itu aja. nyanyi juga ada nggak? Kalau nyanyi ada, kebanyakan nyanyi malah. Banyakan nyanyi ya. Iya. Oke, tapi nyanyi apa aja yang paling waktu mewakili sekolah nyanyi apa? Mewakili sekolah tuh nyanyi lagu pop sama dangdut. Dangdutnya tetap ya nggak Nggak ketinggalan ketinggalan. ya. Oke, Kak Dila sebenarnya penasaran, boleh nggak? Tapi kan nanti mau nyanyi juga. Ini mau Kak Dila mau denger Kak Vina nyanyi dangdut sedikit aja. Lagu apa? Nanti bakal nyanyi juga tapi full ya. Tapi ini yang dangdutnya dari tadi Kak Dila tuh penasaran Kak Vina kalau nyanyi dangdut gimana ya? Kira-kira bagus Kak Dila atau Kak Vina nih? Ya, kamu istimewa dari Melili. Dari siapa? Kamu istimewa dari Melili. Melili. Kak Dila juga nggak tahu ya. Tapi kita dengar dulu. Oke, silakan Kak Vina. Sedikit aja. Kamu baik, aha sungguh baik. Kamu manis, buatku tertarik. Kau membuat diri ini tergila-gila. Kau membuat hatiku dilanda asmara. Orang bilang kamu tidak kaya, orang bilang kamu hai biasa saja, tetapi bagiku kamu istimewa. Di mataku kamu tuh luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget Kak Vina. Ini kalau dari padahal baru kelas 4 SD ya Iya. Pak ya. Iya. Itu cengkoknya udah Cengkok kelihatan udah banget. jadi. Ini fix bakal the next generasi dari Lesti ya. Prediksi ini mungkin ya SMP nanti Iya, udah ini mewakili bakal Sumsel mungkin untuk iya pengganti nasional Rara ya, mungkin. pengganti Rara ya. Kita doakan Oke, saja. keren banget. Nah, kita ke Kak Habib nih. Kak Habib dari tadi diem-diem aja. Iya, puasa. Mau tahu puasa ya? Lemes ya? Mau minum nggak? Enggak ya, jangan ya. Kak Habib, kalau Kak Habib prestasinya apa aja? Kak Dila boleh tahu nggak? Abid itu pernah main film, Kak. Wih, film apa? Film itu berjudul Labu, Kak. Film labu di Itu dibuat oleh Kakak Unsri. Kakak Unsri, film pendek ya? Iya. Oke, ceritanya tentang apa tuh kalau boleh tahu? Ceritanya itu ibunya telah meninggal, Kak. Terus tuh bapak nih mau nikah lagi, Kak. Oh, bapaknya mau nikah lagi, terus Tapi Abid ini nggak mau, Kak. Habibnya nggak mau. Iya. Habib waktu itu sebagai apa kalau boleh tahu? Pemeran utama, Kak. Jadi siapa? Jadi Bayu. Oh, jadi Bayu. Oke, terus gimana? Terus tuh pas jalan-jalan nih, Kak. Mm-mm. Ada kapal tuh, Kak. Ada senter. Terus Habis itu tuh ngeliat, Kak. Bapak itu sama cewek lain di kapal tersebut, Kak. jadi marah, Iya, marah, kecewa. kecewa, sedih.
Terus boleh tau nggak itu proses syutingnya kapan? Proses Proses. itu nggak inget sih Kak kapan Kak. Waktu Habib kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 Kelas ini. oh berarti baru ya. Baru banget. Nah ini pada saat Habib bisa ikut syuting di film dari Unsri ya, Iya. itu gimana ceritanya Bib? Ikut casting dulu atau gimana? Enggak Kak, Abid tuh awalnya lagi main sepeda Kak. Main sepeda. Terus tuh mama manggil Kak, Bib gitu ya. Sini dulu Bib. Bib. Oh, terus? sini kamu mau nggak ada tawaran film nih. Mm-mm. Yang nawari film itu Kak Inu Kak. Kak Inu. Terima Terus? kasih banget Kak Inu. Oke terus? Terus tuh mau Abid mau. Mau. Abid kira itu di Palembang Kak, ternyata, Ternyata? di Bengkulu Kak. Oh di Bengkulu. Terus berapa lama nih Bib syutingnya? 4 hari Kak. 4 hari. Habib ini sebagai jadi siapa tadi? Bayu. Bayu. Oh, masih inget nggak naskahnya? Boleh nggak? Habib Naskah yang itu pakai bahasa Bengkulu Kak. boleh. Boleh. Mungkin Habib waktu Habib kecewa ngeliat ayah Habib sama ini sama cewek lain ya? Boleh deh. Nanti Itu nggak ada dialognya Kak. yang dialog yang Habib inget aja. Tunggu ya. Kamera rolling action. Ay Nindo kalau kamu Nindo nyumbang, aku pacak beli mainan. Oh, dide. Bukan. Lanjut. Terus. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Kok nanya Pak Malik? Nggak tahu apa. Nggak ikut Yang jadi syuting. Bayu kan iya. Cuman apalnya segitu ya. Sulit nggak sih belajar? Habib kan orang Palembang nih. Belajar bahasa Bengkulu sulit nggak? Setengah sulit, setengah tidak Kak. Yang ngajari bahasa Bengkulunya ada timnya ya? Atau Iya. sama mama? Diajarinya itu sama Kak Akim Kak. Oh Kak Kim, jadi kan itu kan prosesnya pembelajarannya 4 hari, syutingnya 4 hari. Untuk pembelajaran reading baca naskahnya berapa lama? Itu 3 hari Kak kurang Wih lebih. keren banget Habib ya. Selain syuting atau main film tadi di film Labu, apa aja prestasi Habib? Abid pernah ngisi acara puisi sih Kak. Puisi, bisa baca puisi juga kamu? Bisa. Boleh sedikit juga nggak Kak Dela dengar baca puisi? Tentang apa? Ngarang aja deh puisinya. Mama yang duduk di depan gitu. Bisa nggak kamu ngarang baca puisi? Apa ya? Apa ya? Yang inget deh. Apa ya? Oke nanti ya, next nanti kapan-kapan kesini lagi Habib persiapkan Siapin puisi dulu. ya. Bib, Habib selain main film, suka baca puisi, main olahraga juga, sepak bola juga. Itu capek nggak sih Bib? Itu sih menurut Abid nggak capek sih Kak. Tetap semangat. Pembagian waktunya Habib sama main sama belajar gimana Bib? Kalau hari Minggu itu latihan Kak. Kalau hari biasa itu main Kak. Oh masih ada waktu mainnya juga ya. Tapi ganggu nggak sama pembelajaran sekolah? Kan capeknya takutnya capek nih. Habibnya jadi malas-malasan sekolah nggak? Nggak Kak, Abid setiap Jumat itu baca buku Kak. Oh suka baca buku juga kamu? Baca buku apa nih biasanya suka? Ya bahasa Indonesia, IPAS, pendidikan Pancasila. Oh tentang akademik juga ya, pembelajaran juga ya. Keren banget. Oke nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama ketiga narasumber kita. Kita katanya mau dengar ada penampilan spesial. Ada yang mau nyanyi lagunya Saka ya. Ini juga udah di cover sama Lesti yang judulnya Ibu. Kavina, kenapa Kavina suka milih lagu ini? Spesial untuk mamanya atau gimana? Iya spesial buat mama juga. Iya ini kan juga lagu religi sekalian bulan Ramadan, enak-enak bawa lagu ini. Oke, ini spesial untuk mama seluruh yang lagi dengerin. Iya. Buat mamanya Kavina juga ya. Udah siap Kavina? Insya Allah siap. Oke, kalau gitu 1, 2, 3. Ya
sebening tetesan embun pagi, secerah sinarnya mentari. Bila ku tatap wajahmu, Ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan. Suara lembut penuh keluh dan kesal, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ummi, summa ummil hadi akhiri fa umri, habbi min awil hayati hamni, ilik khatar hir hadab hir hafi dambi wa isfi. Ummi, summa ummil hadi akhiri fa umri, habbi min awil hayati wa muhamni, ili khatar hir hadab hir hafi dambi wa isfi. Air wudhu selalu membasahimu, ayat suci selalu dikumandangkan. Suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa balas jasa. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah ia
juga di akhirat. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, ini sampai nggak bisa apa ya ngomong lagi ya, nggak bisa berkata-kata lagi. Memang selain lagunya memang apa ya mengharukan karena ini spesial untuk ibu-ibu dan yang bawainya keren banget. Kak Vina keren banget Kak Vina. Terima kasih. Keren banget, Kak Habib juga keren banget sudah hadir bersama kami di Pro 1 untuk pagi hari ini dan mungkin karena waktu juga sudah harus memisahkan kita ya. Mungkin kita sebelum ke Pak Malik kita ke Kak Vina. Kak Vina mungkin ada yang pengen disampaikan ke pendengar kita, mungkin ada yang pengen juga cita-citanya kayak Kak Vina gitu. Silakan Kak Vina. Ya semuanya buat yang mau kayak Vina teruslah berlatih, jangan pantang menyerah. Ya Vina juga sering mau nyerah ya semuanya. Ya karena banyak tantangan di lagu nyanyi ini juga pas lomba-lomba juga kadang lagunya harus ganti gitu. Gak ada lagu yang hafal gitu kan. Ya pokoknya tetap semangat buat kalian semua. Terima kasih yang udah selalu support Dede Vina. Oke, Kak Habib ada yang ingin disampaikan yang pengen main bisa acting juga, terus juga dunia olahraganya main bola juga tetap, terus juga bisa mancing. Kak Habib ada yang pengen disampaikan nggak? Untuk anak-anak sekarang gunakanlah teknologi dengan bijak. Wih keren banget. Terus apa lagi? Dengan jangan melawan dengan orang tua. Benar. Dengarkan kata orang tua dan dengarkan juga kata guru. Oke, terima kasih Kak Habib. Terus Pak Malik juga ada yang ingin disampaikan kepada orang tua juga yang sedang mendengarkan Pro 1 biar nanti anak-anaknya juga berprestasi kayak murid-murid dari sekolah 206 Palembang. Ya, baik pesannya untuk pertama untuk anak-anak seluruh Indonesia bahwa kalian harus terus semangat, terus belajar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita selalu berusaha dan berdoa. Jadi setiap anak itu punya potensinya masing-masing. Tinggal nanti orang tua yang mensupport dan guru yang mensupport. Jadi nanti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa Kak. Jadi itu saja pesannya Kak. Oke, Pak Malik terima kasih Siap, sama-sama, sudah Kak. hadir bersama kami di Pro 1 yang sudah membawakan kedua siswa-siswi yang berprestasi dari Sekolah 206 dan merupakan dari Sanggar Pandawa Serja Production juga ya. Nanti di lain waktu kesempatan Kak Vina, Kak Habib boleh langsung kesini lagi ya. Kita cerita-cerita yang tentang prestasi lainnya ya. Salam buat teman-temannya sama buat mama papanya juga ya. Oke, Pak Malik terima kasih waktunya Pak Malik. Sama-sama, Selamat Kak. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, itu tadi di program Indonesia Layak Anak dan mungkin untuk Anda yang belum sempat mendengarkan atau tadi belum sempat dengar Habib acting sama Kak Vina nyanyi, nanti bisa langsung aja ke YouTube channel kami ya di Pro 1 RRI Palembang. Dan jangan lupa nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI. Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.